Selamat pagi pemirsa, setiap tanggal 30 Juli dunia memperingati Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia. Di tengah berkembangnya teknologi digital, kejahatan perdagangan orang justru semakin canggih dengan memanfaatkan media sosial dan beragam platform digital untuk menjerat korban. Lalu sejauh mana negara harus memperkuat langkah untuk memutus mata rantai kejahatan kemanusiaan ini? Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 30 Juli 2026 dengan tema Perkuat Senjata Lawan Perdagangan Orang bersama saya Leonard Samosir. Anda semua juga bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor 021 583 99 100. Pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Usman Kansom. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat ya, Bang? Sehat, Leo. Bang, ini kalau banyak orang mengatakan mereka tidak percaya bahwa di zaman modern ini masih ada perdagangan orang. Dan ini ternyata memang masih ada, dan editorial pagi ini mengatakan perkuat senjata lawan perdagangan orang. Pesannya apa ini, Bang? Iya, jadi kalau banyak orang yang tidak percaya, ya karena itu sering sekali juga ada istilah perbudakan modern, katanya begitu. Perdagangan orang itu disamakan dengan perbudakan modern. Ya, pesannya begini ya. Pesannya nomor satu, Indonesia itu memang menjadi target perdagangan orang. Ya, terutama yang dari luar negeri begitu ya. Karena penduduk Indonesia besar. Apalagi kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja begitu. Ada karena motif, akar ataupun problem perdagangan orang itu adalah kemiskinan. Kemiskinan, tidak tersedianya lapangan pekerjaan cukup banyak di dalam negeri, akhirnya orang mencari penghidupan lah ya di luar, tetapi banyak yang ternyata tertipu, dia menjadi korban perdagangan orang. Ya, kedua, ini kita juga ingin menyampaikan bahwa memang harus terus digalakkan, diperkuat, antara lain melalui revisi Undang-Undang TPPO. Undang-Undang TPPO itu kan 2007, ya sekarang sudah canggih nih metode ataupun modusnya. Sudah tidak kenal lagi ya? Ya, sudah mungkin tidak bisa diakomodasi lagi oleh Undang-Undang TPPO 2007 itu. Pertanyaannya adalah kemudian kalau kemudian undang-undang itu direvisi, misalnya Bang, katakanlah tahun ini atau tahun depan, apakah serta-merta perdagangan orang bisa ditekan? Kita akan bahas itu. Pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 30 Juli 2026, perkuat senjata lawan perdagangan orang. Perkuat senjata lawan perdagangan orang. Setiap 30 Juli, dunia memperingati Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia sebagai pengingat bahwa perbudakan modern belum menjadi kisah masa lalu. Ia masih berlangsung di sekitar kita, menyasar mereka yang miskin, minim pendidikan, terdesak kebutuhan ekonomi, hingga tergiur janji pekerjaan bergaji tinggi. Di balik setiap angka statistik, terdapat manusia yang kehilangan kebebasan, martabat, bahkan masa depannya. Indonesia pun belum mampu keluar dari jerat kejahatan kemanusiaan tersebut. Kasus demi kasus terus bermunculan. Pada April lalu, aparat menggagalkan keberangkatan 68 calon pekerja migran di Dumai, Riau, yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan penyelundupan manusia. Sementara itu, Sumatera Utara masih menjadi provinsi dengan kasus TPPO tertinggi di Indonesia, yakni 691 kasus dengan 1.583 korban. Dua perempuan asal Medan yang ditemukan di Pontianak sebelum diduga diberangkatkan ke Tiongkok menjadi bukti bahwa jaringan perdagangan orang bekerja lintas daerah, bahkan lintas negara. Data nasional pun tidak kalah memprihatinkan. Hingga akhir Juni 2026, tercatat 1.833 laporan tindak kekerasan terhadap orang atau rata-rata 10 laporan setiap hari. Laporan berbasis digital kini mendominasi pencatatan kasus.
Kondisi ini bukan hanya menunjukkan meningkatnya keberanian korban dan masyarakat untuk melapor, tetapi juga mengindikasikan bahwa sindikat perdagangan orang semakin memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana perekrutan dan eksploitasi. Perdagangan orang telah berevolusi mengikuti perkembangan zaman. Jika dahulu perekrutan dilakukan secara konvensional melalui calo atau jaringan di desa-desa, kini pelaku memanfaatkan media sosial, aplikasi percakapan, hingga platform digital. Modusnya pun semakin beragam, mulai dari tawaran pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri, investasi palsu, hingga lowongan kerja fiktif yang berujung pada kerja paksa, eksploitasi seksual, penyiksaan, bahkan perdagangan organ tubuh. Perubahan modus tersebut menuntut perubahan cara negara melawan. Pendekatan pemberantasan perdagangan orang tidak bisa lagi mengandalkan instrumen hukum yang tertinggal oleh perkembangan kejahatan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang memang telah menjadi fondasi penting selama hampir 2 dekade. Namun, perkembangan teknologi dan semakin kompleksnya jaringan kejahatan membuat revisi undang-undang itu menjadi kebutuhan yang tidak bisa lagi ditunda. Desakan Polri, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta berbagai lembaga perlindungan korban agar revisi Undang-Undang TPPO segera diselesaikan patut didukung. Regulasi baru harus mampu mengakomodasi modus kejahatan berbasis digital, mempertegas perlindungan bagi korban yang direkrut melalui paksaan, penipuan, maupun penyalahgunaan posisi rentan, sekaligus memperberat hukuman bagi sindikat perekrutan ilegal yang beroperasi di dalam maupun luar negeri. Namun, pembaruan regulasi semata tidak akan cukup. Aparat penegak hukum tidak boleh berhenti pada penyelamatan korban atau penangkapan perekrut lapangan. Yang harus diburu ialah para otak sindikat yang mengendalikan jaringan, mengatur jalur pengiriman, memalsukan dokumen, hingga menikmati keuntungan dari perdagangan manusia. Selama aktor utama masih bebas, penyelamatan korban hanya akan menjadi pekerjaan yang berulang tanpa pernah memutus mata rantai kejahatan. Di saat yang sama, pengawasan terhadap penempatan pekerja migran harus diperkuat, koordinasi antar lembaga dipererat, dan deteksi dini hingga tingkat desa diperluas. Literasi digital masyarakat juga harus ditingkatkan agar tidak mudah terjebak rayuan pekerjaan palsu di ruang siber. Di sisi lain, pemberdayaan ekonomi di daerah asal korban perlu menjadi prioritas karena kemiskinan, sempitnya lapangan kerja, dan rendahnya literasi merupakan celah yang selama ini dimanfaatkan para pelaku. Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia tidak boleh berhenti sebagai seremoni tahunan. Momentum ini harus menjadi pengingat bahwa tidak ada satupun manusia yang pantas diperjualbelikan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan sekarang mendengarkan dulu Bang Usman pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari Cirebon, Jawa Barat, Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo dan selamat pagi Bang Usman Kansong. Selamat pagi. Silakan Pak Sunoto. Ada pemikiran-pemikiran yang sangat mendasar dulu. Yang pertama, bahwa manusia itu bukan komoditas, tapi adalah aset. Itu yang pertama. Yang kedua, SDM, sumber daya manusia memang perlu. Tapi ada yang jauh lebih perlu, yaitu MSD, yaitu manusia yang bersumber daya. Yang ketiga, kita lebih harus menekankan ke usaha preventifnya, bukan represifnya. Antara lain, contoh di desa kami, ketika tahun sekian, ekspor furniture rotan itu 5.000 sampai 6.000 kontainer per bulan. Tidak ada masyarakat dari desa Tegalwangi itu yang hengkang ke
daerah lain karena pekerjaannya telah tercukupi. Iya. Nah, analoginya lagi-lagi, Bang Leo, saya sering dengan pendekatan kuantitatif. Kalau penduduk Indonesia nanti sampai 300 juta, itu kan sama dengan 75 juta KK. Kalau 75 juta KK dibagi 1.000, berarti harus ada 75.000 produk yang setiap produk menyerap tenaga kerja 1.000. Nah, pendekatan-pendekatan kuantitatif yang sederhana ini silahkan dieksplor oleh para menteri yang terkait untuk bagaimana membuka lapangan kerja. Karena gini Bang Leo, Bang Usman, rakyat kita sesungguhnya kalau diketuk hatinya yang paling dalam, dia tidak akan mau pergi dari daerahnya. Kalau di daerahnya sudah ada pekerjaan yang mencukupi. Saya kira itu hal-hal yang penting. Makasih. Baik. Terima kasih Pak Sunoto di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Kembali yang tadi Bang Usman sempat katakan ya, motif dasarnya adalah ekonomi. Nah, pertanyaannya begini Bang, kan pemerintah juga sebenarnya berusaha untuk menyediakan pekerjaan, menciptakan lapangan pekerjaan, tapi datanya memang menunjukkan ekonomi dalam tekanan. Pertanyaannya, bagaimana kemudian kondisi ini bisa dibantu, katakanlah oleh masyarakat sendiri ya Bang ya, supaya kemudian tidak ada yang terjerat perdagangan orang ini? Iya, jadi memang idealnya tadi yang disampaikan Pak Sunoto ya, mencegah seperti yang juga saya sampaikan ya, karena lapangan pekerjaan minim di sini ya. Nah ini bisa dilakukan ya, apalagi kita ini bonus demografi 2030, ketika pencari kerja itu semakin banyak, maka salah satu caranya adalah pelatihan wirausaha misalnya, ya itu jadi model juga. Nah, bagaimana kemudian mereka tidak terjerat itu berarti dia harus melalui kampanye, kampanye publik, pencegahan, ya pencegahan perdagangan orang, dan itu sebetulnya sudah dilakukan oleh Komdigi, oleh Kominfo, tetapi barangkali tidak cukup masif ya, apalagi korban perdagangan orang kebanyakan dari desa-desa dia yang pengetahuannya itu minim, literasi kurang. Nah karena itu memang perlu diperkuat lagi ini komunikasi publiknya, sosialisasinya, kampanyenya begitu ya, supaya dia tidak tergiur. Tapi problemnya juga kan rakyat bisa bilang, Anda melarang kami bekerja di luar negeri, terus kami mau ngapain di sini? Karena kan pertanyaan balik lagi begitu kan? Berputar di situ. Sediakan dong lapangan pekerjaan, kan akhirnya balik juga ke situ. Nah karena itu harus dilakukan memang secara paralel ya. Tadi penyediaan lapangan pekerjaan, ya pencegahan dalam bentuk yang lain, dan kemudian juga tetap penindakan ya, karena pencegahan dan penindakan itu harus paralel ya, tinggal nanti persentasenya berat kemana. Tapi kita ini sekarang ini perlu banget nih penindakan nih begitu ya, kira-kira seperti itu. Bang, kalau lihat dan yang lain lagi misalnya, kita hanya mengirim tenaga kerja yang skilled, yang berketerampilan misalnya. Kebanyakan ini kan korban TPPO yang unskilled labor ya begitu. Karena itu dia terjadi kebanyakan di negara ASEAN tuh ya. Dia bekerja di tempat judi online, dia jadi prostitutes misalnya begitu. Kamboja ya, di Laos, di negara-negara ASEAN, Vietnam begitu kan. Nah, tetapi kalau di negara lain tidak terjadi itu, misalnya Taiwan, karena dia skilled labor yang dikirim. Jepang, Filipina juga Bang? Filipina ya misalnya begitu ya. Filipina itu negara yang paling banyak mengirim tenaga kerja ke luar negeri, tapi semuanya kebanyakan skilled ya, skilled begitu. Itu juga bisa jadi cara tetap bisa bekerja di luar negeri, tetapi memang harus dicegah sedapat mungkin dia tidak menjadi korban. Salah satunya adalah dengan skill tadi itu. Terkait dengan revisi undang-undang Bang, nanti di bagian berikut ingin tahu apa yang paling segera harus diperbaharui untuk bisa dipakai sebagai alat untuk mencegah orang diperdagangkan di luar. Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Usman, apa yang paling urgent untuk diperbaharui di undang-undang supaya kemudian itu bisa jadi mencegah orang Indonesia diperdagangkan, Bang? Iya, yang pertama tentu adalah definisi ya perdagangan orang. Karena sudah sangat luas ini ya,
kategori perdagangan orang, bukan cuma orang diperjualbelikan, diperdagangkan untuk dieksploitasi secara seksual. Umumnya kan awalnya itu. Awalnya begitu. Atau dipekerjakan seperti budak, katakanlah gitu, jam kerjanya panjang, gajinya kecil begitu. Tapi sekarang sudah luas. Misalnya perdagangan organ tubuh ya. Nah, kemudian jual beli bayi, anak untuk diadopsi misalnya, bahkan yang namanya perkawinan pesanan itu ya, kawin kontrak, dalam bahasa Indonesia, bahasa gampangnya begitu, itu kan terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Di puncak banyak tuh, Di puncak banyak seperti itu, begitu. Di luar negeri juga banyak seperti itu. Nah, jadi definisi itu barangkali perlu diperluas, termasuk definisi terkait dengan modus yang sekarang sudah banyak melalui teknologi digital. Ya misalnya online scam itu, begitu kan, penipuan, tapi sebelum perdagangan orang ya, tapi berkedok mencari kerja, begitu kan. Nah ini juga harus diperluas. Ya. Kemudian juga prosedur penegakan hukumnya ini harus dibikin inilah ya, jangan terlalu berbelit. Karena selama ini ya perdagangan orang itu cenderung terlalu penanganan perdagangan orang terlalu birokratis, terlalu administratif. Begitu ya. Ini yang saya kira penting. Kemudian juga kerjasama itu harus diatur secara internasional karena Indonesia itu menjadi target perdagangan orang, terutama dibuat negara-negara ASEAN. Ya kerjasama sebetulnya. Presiden Jokowi tahun 2023 itu sudah mengeluarkan kepres ya pembentukan Satgas. Lalu pada ASEAN Summit di Labuan Bajo itu juga sudah ada pembicaraan di antara negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama dalam penanganan perdagangan orang. Karena Indonesia itu target begitu loh. Karena penduduknya besar, kemudian kondisi ekonominya apalagi begitu banyak yang mencari pekerjaan. Banyak yang mencari pekerjaan, membutuhkan pekerjaan begitu. Nah jadi 2007 ini sudah terlalu lama ya. Saya kira memang perlu direvisi. Itu salah satu saja. Tentu banyak yang lain, silahkan para pemangku kepentingan, Komisi 3 DPR misalnya itu bisa membahas ini, mana yang perlu diperbaiki agar penanganan TPPO maupun pencegahannya efektif. Dan itu harus dilakukan, tidak harus menunggu amit-amit ada peristiwa yang memakan korban yang lain. Betul sekali, ya. Kita tunggu sama-sama kalau begitu. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Leo. Pemirsa, perdagangan orang bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi adalah kejahatan yang merampas kebebasan dan martabat manusia. Karena itu, momentum Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia hari ini harus jadi pengingat bagi kita semua untuk memperkuat pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban agar tidak ada lagi manusia yang menjadi komoditas perdagangan atau komoditas kejahatan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.